Inilah keyakinan kami Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan menjamin bahwa apa yang kami percayai, pengharapan yang boleh kami terima adalah pengharapan yang pasti. Kami tidak ragu-ragu mengikuti Tuhan. Kami tidak mau mundur untuk terus melayani Tuhan. Karena kebangkitan-Mu menjamin kami Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada keselamatan, ada mujizat. Itu sebabnya Tuhan kami percaya hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau mau memberkati kami. Lewat ibadah Paskah sore hari ini, kiranya kuasa kebangkitan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami boleh berjalan dengan kemenangan. Kami boleh berjalan dari kemenangan sampai kemenangan yang lain. Dan kami boleh melihat anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sucikan, layakkan menjadi berkat. Kami buka hati kami bersedia dijamah Tuhan, dilawat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-20 saja. Saya mengajak Bapak Ibu, kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang ganjil. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai di situ. Judul khotbah saya pada sore hari ini, kebangkitan Yesus adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Beberapa hal yang kita percayai di dalam kekristenan, ada hal-hal yang penting lain. Tetapi saudara-saudara, tanpa kebangkitan Yesus, maka hal-hal penting lain akan menjadi sia-sia. Natal sangat penting. Kenapa saya berkata Natal sangat penting? Natal merupakan momen di mana Allah dengan rela hati mau menjadi manusia. Itu satu momen yang sangat penting. Keselamatan tidak akan berarti kecuali ada Natal. Tetapi saudara-saudara, Natal tidak akan ada artinya kalau Yesus tidak mau mati di kayu salib. Kalau saudara datang pada Jumat Agung kemarin, maka saya memberitahukan bahwa apa yang menjadikan pengorbanan Yesus merupakan pengorbanan yang terbesar, bukan karena peristiwa Yesus dipaku di kayu salib saja. Bukan karena peristiwa Yesus dipaku di kayu salib saja. Kenapa saya berkata begitu? Karena yang disalib itu bukan cuma Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus itu banyak orang yang disalib. Jadi bukan karena peristiwa disalibnya, tetapi karena ketidakbercelaan pribadi Yesus sejak dia ada di dalam dunia sampai puncaknya di kayu salib. Dia mempertahankan untuk tidak bercacat celah. Supaya apa? Supaya dia menjadi domba yang tak bercacat untuk menjadi penebusan dosa buat saudara dan saya.
Tetapi saudara-saudara, dua peristiwa yang pertama ini walaupun sangat penting, tidak akan berarti apa-apa kalau Yesus tidak bangkit. Natal tidak akan berarti apa-apa. Kematiannya juga tidak akan berarti apa-apa kalau Yesus tetap ada di dalam kubur. Nah, hari ini saudara-saudara, saya ingin saudara melihat kenapa sampai peristiwa kebangkitan Yesus ini menjadi peristiwa yang sangat penting buat saudara, buat saya, buat seluruh orang-orang yang mempercayainya. Alkitab berkata, saudara-saudara, ada beberapa hal. Saya mengutip saja dari perkataan Paulus. Coba lihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ini kata Paulus. Ya saudara-saudara. Yang pertama, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka ada hal-hal yang parah, hal-hal yang fatal bisa terjadi di dalam kekristenan. Yang pertama, pemberitaan Injil tidak ada artinya lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Itu Rasul Paulus bilang. Jadi omong kosong itu pemberitaan Injil. Pemberitaan akan menjadi sia-sia. Bahkan di dalam ayat yang sama dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yang kedua, iman dalam Kristus tidak lagi berguna. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan, semua saksi-saksi, semua rasul yang memberitakan pemberitaan Kristus adalah penipu semua. Maka mereka memberitakan kebangkitan, padahal Yesus tidak bangkit. Yang keempat, lihat ayat yang ke-17. Apa yang parah bagi kekristenan kalau Yesus tidak dibangkitkan? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi tidak ada gunanya penebusan dosa. Sebab apa? Sebab Alkitab berkata kamu masih hidup di dalam dosamu. Korban Kristus di kayu salib tidak dianggap berkenan. Kenapa? Karena masih hidup di dalam dosa. Yang kelima, saudara-saudara, ayat yang ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Orang-orang percaya pada zaman dulu semua binasa. Dan yang ke-6 Rasul Paulus berkata, ayat 19. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, orang Kristen adalah orang yang paling malang. Orang-orang akan mengecek seluruh kepercayaan, seluruh pengikut Kristus. Kenapa? Karena mereka mengikuti satu iman yang salah. Tetapi yang benar saudara-saudara, hari ini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu supaya jangan sampai lupa. Yang benar adalah Yesus sudah bangkit. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Itu sebabnya dia perlu berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada muridnya? Karena ada satu kepentingan yang hebat dari kebangkitannya. Maka mereka perlu percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Pertama kali dia menampakkan diri kepada Maria, ya salah satunya ibu Yesus. Di situ ada Maria Magdalena, ada beberapa perempuan-perempuan juga yang telah diselamatkan, telah dijamah oleh Kristus. Lalu dia menampakkan diri kepada Petrus. Dia menampakkan diri kepada murid-murid yang bersembunyi tanpa Thomas. Yesus juga akhirnya menampakkan diri lagi kepada murid-murid dengan Thomas 8 hari kemudian. Oh, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan berjalan menuju Emmaus. Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika murid-murid akhirnya mulai menjala ikan lagi. Saudara dengar nih. Yesus menampakkan diri berulang-ulang itu bukan tanpa maksud. Dia mau betul-betul murid-muridnya tahu bahwa ada kuasa, ada sesuatu yang sangat penting dari kebangkitan Yesus. Jangan sampai nih saudara-saudara nih, kita rayakan kebangkitan Yesus, tapi kita tidak tangkap pesannya. Kita tidak tahu kenapa Yesus mau menyatakan diri lewat kebangkitannya. Ada kuasa apa yang Tuhan mau nyatakan lewat kebangkitannya. Sampai dia harus menampakkan diri berulang-ulang. Kita berkata dia menampakkan diri lebih dari kepada 500 orang lain. Bukan bayangan.
bukan penampakan. Secara fisik bisa dipegang. Itu sebabnya waktu dia masuk ke murid-murid yang sedang bersembunyi, dia nanya, ada lauk pauk enggak? Ada ikan enggak? Buat apa saudara-saudara kalau hantu? Hantu tidak makan ikan. Itu bohong-bohong saja itu semua. Kalau hantu bisa makan ikan. Lalu ketika akhirnya dia berjumpa dengan Thomas, Thomas dipanggil. Lalu Tuhan Yesus berhadapan dengan Thomas. Ya Tuhan Yesus tidak buka jubahnya. Dia tidak perlu harus buka jubahnya untuk memperlihatkan perutnya yang bekas. Dia perlu kasih tunjuk ya tangannya saja. Oh dia berkata, Thomas, mana jarimu? Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena Thomas berkata, sebelum aku lihat dan aku mencucukkan jariku ke bekas lubang pakunya, aku tidak akan percaya. Yesus berhadapan dengan Thomas dan berkata, Thomas ini, mana jarimu? Ini colokin nih, colokin. Thomas colokin enggak? Colokin enggak? Ya tidak colokin, keterlaluan deh kalau kau colokin. Itu kalau Tuhan Yesusnya orang ambo ditempeleng itu. Saudara. Thomas tidak colokin karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan Kristus. Lalu dia tersungkur dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Muncul itu. Ini ayat paling tidak dipakai oleh Saksi Yehova, saya mau kasih tahu. Ini ayat tidak ada di bukunya Alkitabnya Saksi Yehova. Karena pengakuan Thomas yang berkata, ya Tuhanku dan Allahku kepada Yesus. Lalu ketika murid-murid semalam-malaman telah menjala ikan tidak dapat. Tiba-tiba pagi-pagi mereka mulai mau balik. Ikan kecil saja satu tidak dapat. Padahal di Danau Galilea itu saudara-saudara. Itu banyak ikannya. Saya mau berkata seperti itu. Karena saya pernah menyaksikannya. Kalau 2000 tahun lalu saja sebenarnya banyak ikannya. Ini saya bandingin ya saudara-saudara. Satu kali saya ke toko pancing di Palmerah. Lalu ngobrol-ngobrol sama yang jual. Oh, dia tanya sama saya, mau mancing di mana? Ya nggak jauh-jauh lah. Paling di sini Pulau Seribu. Oh, lalu dia ngomong begini. Tolong ya, Om kasih tahu ya. Kalau mancing di Pulau Talak, itu jangan sekali-sekali mandi malam-malam. Saya bilang dalam, siapa yang mau mandi malam-malam? Tapi saya dengar aja nih Om ngomong. Dengar, di situ ikan barakudanya itu besar-besar. Om pernah dapat, itu neklin. Neklin itu senar yang terbuat dari baja. Itu putus, ganti neklin putus. Akhirnya Om akalin pakai kabel kopling. Saya bilang dalam hati, buset. Kabel kopling, saudara-saudara, itu bajanya tebal banget. Yang benar Om, iya. Waduh, kita semangat. Semangat bener kan mau mancing. Itu dulu di Pulau Talak katanya. Om kapan? Waktu itu mancingnya kapan? Itu Om waktu tahun 67. Ya, tahun 67. Saya belum lahir Om. Ya tahun 67 ikan masih banyak. Saudara-saudara, itu ikan sudah tidak ada itu di daerah situ. Kenapa? Karena daerah situ sudah butek. Jadi saudara-saudara, kalau 2000 tahun yang lalu, itu saya percaya ikannya banyak. Kenapa saya berkata 2000 tahun yang lalu ikannya banyak? 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya pernah kesempatan pergi ke Tanah Suci, naik haji saudara. Waktu ke Sungai Yordan, itu kan rombongan kan banyak yang dibaptis. Waktu itu saya ikut rombongan, satu rombongan yang banyak pengikutnya. Jadi mereka semua ngantri dibaptis. Karena banyak, jadi lama di situ, di Sungai Yordannya lama. Saya pikir lama saya ngapain? Saya nontonin orang dibaptis, padahal mereka banyak yang sudah dibaptis. Ngapain saya saudara-saudara? Saya menyusuri sungai, lihat ikan. Jadi orang-orang dibaptis, saya nyari pancingan saudara-saudara. Saya nggak ketemu pancingan. Waktu saya ke Sungai Yordan, ikannya banyak saudara-saudara. Betul, ikannya banyak. Saya pikir ini kalau ini danau ada di Jakarta itu, saya mau kasih tahu ya, itu yang mancing,
yang mancing nih, kalau ikannya seperti ini, yang mancing 12 baris, saudara-saudara. Jadi baris pertama, jadi orang mancing. Itu di belakang ngantri, kayak ngantri mau main kora-kora di dunia fantasi. Kenapa? Karena ikannya banyak. Jadi saya bisa bayangin saudara-saudara, waktu murid-murid menjala ikan, tidak dapat. Wah ini udah rencana Tuhan. Memang Tuhan yang suruh, jangan deket-deket perahu, jangan deket-deket perahu. Jadi ikan diperintahkan supaya jangan deket-deket perahu. Jadi saudara-saudara, waktu semalam-malaman menjala ikan tidak dapat. Pagi-pagi Tuhan berdiri di tepi pantai dan mereka berteriak. Woi anak-anak, tebarkan, sudah dapat ikan belum? Ini Petrus sudah capek saudara-saudara ya. Nggak dapat, ada orang nanya udah dapat belum lagi. Lalu Petrus ngomong begini, boro-boro. Lalu Tuhan berkata begini, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka saling pandang memandang kan. Yah, ini orang. Emang kalau kita dari tadi nggak tebar-tebarin jala ke kanan. Kanan udah 203 kali. Tapi dia mulai curiga ini saudara-saudara. Ini mulai curiga. Karena ini orang tiba-tiba ngomong begitu. Apa salahnya lah sebelum pulang. Akhirnya mereka menebarkan jala. Dan ternyata waktu jala diangkat begitu banyak ikan. Dan apa yang terjadi waktu mereka tarik ikan itu saudara-saudara. Hampir mau tenggelam itu perahu. Mereka baru sadar. Yang ngomong Yesus. Dan mereka mulai ingat. Mereka mulai, iya pasti Yesus. Lalu Petrus, wah nyebur. Lalu apa yang terjadi ketika semuanya sudah diangkat, ikan semuanya diangkat. Di tepi danau itu, saudara tahu enggak Yesus lagi ngapain? Yesus lagi ngipas-ngipas, lagi bakar ikan. Yesus tidak pakai tenaga dalam. Enggak. Lalu Yesus ngomong begini, tolong ambilin 4 ekor yang besar. Ini tanggung nih, sini. Yesus menampakkan diri secara fisik. Dilihat. Berulang-ulang kali. Kenapa saudara? Dengar nih saudara-saudara. Saya mau memberitakan 2 hal penting. Kenapa peristiwa kebangkitan Kristus ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Yang pertama saudara-saudara, kebangkitan Yesus mau menegaskan bahwa Yesus bukan sekedar manusia. Saudara catat, ingat betul. Kenapa saya mau tegaskan seperti ini? Karena begitu banyak orang di luar Kristus. Di luar orang percaya. Mereka tidak menghargai Yesus sebagai Tuhan. Mereka menganggap Yesus itu cuma guru yang baik. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu cuma nabi. Mereka mengatakan bahwa Yesus ya itu orang baik. Saudara keliru. Saudara keliru. Alkitab berkata saudara-saudara bahwa kebangkitan Yesus itu mau menunjukkan dia berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Kalau saudara cari, saudara-saudara semua orang, ya kecuali beberapa orang yang khusus ya, kayak Metusala ya, kayak Elia yang diangkat Tuhan hidup-hidup. Itu pengecualian. Tapi kalau saudara perhatikan, mulai dari Adam, seluruh nabi, saudara-saudara, seluruh tokoh agama, mereka mati dan mereka tidak pernah bangkit. Kenapa saudara-saudara? Karena manusia tidak berkuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Manusia tidak punya power, tidak punya kuasa untuk bangkit. Enggak punya saudara-saudara. Peristiwa kebangkitan Yesus sebenarnya mau mengatakan, aku adalah Tuhan. Apa artinya aku adalah Tuhan? Aku yang memegang kuasa di bumi dan di sorga. Keselamatan orang masuk sorga atau tidak, itu aku yang tentuin. Kenapa saya mesti berkata seperti ini? Bapak Ibu saudara-saudara, satu kali Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya, guru apa tanda kedatanganmu yang kedua? Lalu mulai dibeberkan satu persatu. Ya akan terjadi perang di mana-mana, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi kelaparan. Saudara, tanda-tanda terakhir
sebelum Injil Kerajaan Allah disebarkan ke seluruh dunia. Dia kutip begini, akan ada banyak orang murtad. Saudara, murtad artinya dia itu meninggalkan kebenaran. Itu arti murtad yang paling sederhana bisa dimengerti. Murtad itu artinya dia itu meninggalkan kebenaran. Benar dulu, lalu dia tinggalkan kebenaran. Itu namanya murtad. Saudara dengar, yang disebut orang benar bukanlah orang-orang yang melakukan kebenaran. No, kita tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena melakukan kebaikan, karena melakukan tindakan-tindakan yang benar. Kita dianggap benar karena dibenarkan. Oleh siapa? Oleh Kristus. Jadi hanya orang-orang yang percaya kepada Kristuslah yang disebut orang benar. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan, akan banyak orang murtad, sebenarnya secara khusus menunjuk kepada orang Kristen. Saudara, saya mau kasih tahu, orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya itu tidak sedikit. Saya pernah baca satu artikel di Amerika, ada beberapa pendeta-pendeta yang terkenal, saudara-saudara. Memang mereka tidak terkenal misalnya Benny Hinn, terkenal Billy Graham, tapi mereka tokoh-tokoh pendeta-pendeta itu gabung sama-sama telah menyangkali imannya. Walaupun mereka menolak untuk masuk agama lain, tapi mereka telah menyangkal imannya. Waktu saya baca, wah ini sangat mengerikan sekali. Belum lagi saudara-saudara orang meninggalkan imannya. Kenapa? Karena tidak tahan menderita. Mari kita buka bersama-sama 2 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Siapa dia? Hakim yang adil pada harinya. Kalau Tuhan adalah hakim yang bisa berkata, sabaslah hambaku, masuklah dalam masuklah dalam kemuliaan. Lalu dia juga bisa berkata, enyahlah dari hadapanku. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, jangan sampai kita, justru Tuhan Yesus sudah mau datang, kita mundur. Tuhan Yesus sudah mau datang, akhirnya kita kecewa, berpaling dari iman kita. Makanya saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus itu sebenarnya mau menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, hakim yang adil, satu-satunya keselamatan. Saudara harus berkata, sampai mati aku mau tetap setia kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan imannya, menikah dengan orang yang tidak seiman, hanya gara-gara ya umur sudah lanjut, sudah kepala 4. Orang-orang nanya, setiap kali nanya, kok belum menikah ya? Kok belum menikah ya? Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara ketemu dengan pria atau wanita kepala 4, ini saya mau kasih tahu ya, kepala 4, lalu belum nikah, jangan tanya, kok belum menikah ya? Paling gedek dia begitu. Saya mau kasih tahu. Ingat itu. Saudara harus jaga perasaannya. Dia sendiri mungkin mau menikah. Ya mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan dia akhirnya ke pending. Terus kalau misalnya ketemu sama orang, udah lama menikah, lalu belum punya anak. Saudara jangan tanya, kok belum punya anak? Dia senyum-senyum. Tapi dalam hati, pala lu. Itu dia gedek, dia juga tahu saudara-saudara. Tapi memang saudara-saudara akhirnya beberapa orang mendapatkan tekanan. Tanya sini kok belum menikah, tanya di sini kok belum menikah, tanya di sini kok belum menikah. Akhirnya saudara-saudara demi gengsi, dia rela menikah. Tapi dengan orang yang tidak seiman. Hanya karena mau berharga, dia anggap berharga. Nah saudara-saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, kebangkitan Yesus, ingat nih, ingin menegaskan, Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Itu artinya dia Tuhan. Apa artinya dia Tuhan, saudara-saudara? Yang pertama, dia adalah hakim yang adil buat seluruh manusia. Apa artinya dia Tuhan? Saudara-saudara,
Artinya Tuhan itu berarti dia itu master. Dia tuh master kita. Dia Tuan buat kita. Kenapa Yesus mau menyatakan kuasa kebangkitannya? Dia mau menyatakan, aku bukan manusia. Aku ini Tuhan. Bagi siapa? Bagi hidupmu. Makanya kita menyebut Yesus itu Tuhan. Apa artinya kita menyebut Yesus itu Tuhan? Dia master. Dia pemilik kita. Makanya di dalam Jumat Agung kemarin saya singgung tuh. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Ketidakbercacatan dan ketidakbernodaan. Inilah yang menyebabkan darah Yesus begitu mahal. Dari telapak kaki sampai ujung rambut saudara, saudara telah ditebus. Miliknya Tuhan saudara. Makanya Alkitab berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Untuk siapa? Untuk Dia. Tapi berapa banyak saudara-saudara, kita ini hidup berdasarkan agenda-agenda kita. Tidak peduli. Saya mau kemana, saya mau kemana, saya mau pilih siapa, apa urusannya. Ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang independen seperti ini. Dia tidak sadar bahwa dia punya Tuhan, punya master, punya pemilik. Yaitu Tuhan Yesus. Kalau saudara bisa berani berkata dan memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan Yesus. Dia itu penguasa tunggal seharusnya dalam hidup kita. Kita ini tidak berhak. Ada dalam hidup kita yang tidak bisa kita kuasai. Saya pernah singgung kemarin Jumat. Apa yang tidak bisa kita kuasai? Banyak. Salah satunya saudara-saudara, di luar kehendak kita tidak bisa kita kuasai. Kita tidak bisa pilih kita dilahirkan jadi suku mana. Siapa di sini bisa pilih kalau lahir jadi orang Itali? Nggak bisa. Kita tidak bisa milih warna kulit. Kalau saya bisa milih, saya pengen lebih putih. Rambut tidak lurus begini. Saya ini di keluarga, rambut paling lurus saya. Makanya kadang-kadang saya dipanggil Cina. Oh Cina. Kenapa? Rambut lurus. Saudara-saudara saya agak ikel-ikel. Jadi kalau saya pikir, aduh ini rambut lurus lagi. Saya kalau disuruh pilih, ya saya pengen lebih tinggi sedikit lagi. Tapi tidak bisa pilih. Di luar kehendak. Cuma satu saudara-saudara yang bisa kita kuasai. Saudara tahu enggak? Keinginan kita. Itu bisa kita kuasai. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saja saudara mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebenarnya Yesus mau bilang begini sama saudara. Bahkan keinginanmu pun aku yang punya. Kalau saudara bisa berkata seperti itu, saudara-saudara mengerti siapa posisi, di mana posisi kita terhadap Tuhan. Bahkan keinginan kita pun punyanya Tuhan. Makanya ada hamba Tuhan yang ngomong, yang ciptain lagu tuh, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku, semua yang ku miliki, berbuat baik siang dan malam, selalu untukmu. Dia tahu tuh. Kenapa? Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? He is our master, saudara-saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus itu mau menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Bukan cuma dia sebagai satu-satunya hakim atas dunia ini. Tetapi dia juga adalah Tuhan buat kita. Yang ketiga, saudara-saudara. Yesus itu mau menuntun dan menolong kita. Satu kali saudara-saudara ada seorang hamba Tuhan diajak salah seorang bos untuk melihat pabriknya. Pabriknya itu ada di daerah perbukitan. Jadi karena dia bos, saudara-saudara, dia ajak hamba Tuhan ini naik helikopter. Aksesnya terlalu jauh untuk naik mobil, jadi dia naik helikopter.
Nah, waktu mendekati tempat di mana bos itu punya usaha, dia melewati satu jalanan melingkar kayak di puncak begitu. Dari kejauhan saudara-saudara, ini hamba Tuhan dan bos ini dengan pilotnya ngelihat ada sebuah mobil, ada dua buah mobil, satu truk besar, kayak truk tronton begitu ya. Lalu di belakang truk tronton itu ada mobil kecil. Nah, mobil kecil ini kelihatannya mau berusaha menyalip. Kenapa? Karena truk tronton itu terlalu lambat. Karena jalan mendaki begitu. Jadi setiap kali ada jalan lurus, ini mobil kecil ini berusaha untuk menyalip. Tapi baru saja dia mau setengahnya, dia mundur kembali. Kenapa? Karena dia lihat di depan ada tikungan, dia mundur lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Lalu bosnya ngomong begini sama ini pendeta. Aduh, seandainya saya ini bisa punya telepon yang bisa saya hubungin sama pemilik atau sopirnya yang mobil kecil itu, saya akan tuntun dia. So, dari atas saya bisa lihat kapan kosong, kapan ada mobil di depan, kapan di tikungan, saya akan ngomong dan bimbing dia. Lalu hamba Tuhan itu sepertinya Tuhan sedang berbicara kepada dia. Peristiwa ini. Bapak Ibu saudara-saudara dengar nih. Kenapa Yesus mengatakan bahwa lewat kebangkitannya dia mau menyatakan bahwa dirinya itu bukan cuma sekedar manusia, tapi adalah Tuhan. Yesus mau ngomong begini, aku nih Tuhan, aku berkuasa, aku maha kuasa, aku mengetahui kejadian-kejadian, bahkan sebelum kejadian itu belum terjadi. Aku tahu apa yang terjadi di tahun 2016. Aku tahu jalan-jalan hidupmu, aku tahu segala hal. Tapi sayangnya saudara-saudara, begitu banyak orang tidak mau turut, tidak mau dengar-dengaran, jalan-jalan sendiri saja. Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya Yesus mau mengatakan, lewat hidupku, kalau kau mau ikut aku, maka kau bisa menang atas dosa. Itu sebabnya beberapa orang Kristen tidak pernah lepas dari keterikatannya. Judi terus, tidak sanggup, gagal terus. Waktu miskin, setia, cinta pelayanan, doa. Tapi ketika mulai diberkati, jadi supervisor, dari office boy, atau dari sales jadi supervisor. Lalu jadi kepala bagian, diangkat jadi manajer. Ketika promosi semakin bertambah, waduh, tidak sungguh-sungguh dulu. Banyak orang berubah, meninggalkan Tuhan. Ada beberapa orang yang lemah soal wanita. Sebagian mungkin kuat soal wanita. Tapi beberapa orang gampang emosian ya. Jadi jatuh, kalah terus. Waktu miskin ya sanggup. Waktu diberkati enggak sanggup, gagal. Atau mungkin sebaliknya. Waktu punya uang, waduh gak bisa kuat ya. Tapi ketika Tuhan izinkan bangkrut. Waduh menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Enggak sanggup. Makanya saudara-saudara Tuhan bilang begini. Mari ikutlah aku. Supaya apa? Supaya saudara bisa sanggup berkata seperti Rasul Paulus berkata. Segala perkara dapat aku tanggung. Entah dalam kelimpahan atau dalam kekurangan. Entah dalam hal kenyang atau dalam hal kelaparan. Semua aku lulus. Waktu kaya, banyak duitnya, aku lulus. Aku bisa berbagi. Aku tahu bagaimana menyisihkan persepuluhanku. Aku tahu bagaimana menyisihkan untuk orang-orang yang mungkin kekurangan. Aku memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Aku memperhatikan gereja lokal di mana aku bergereja. Aku memperhatikan ladang-ladang misi. Tapi ketika dia mengalami masa-masa sulit, orderan semakin sulit, beberapa usaha tutup, dia tetap setia, dia tetap melayani Tuhan. Kenapa? Kenapa sanggup? Karena Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam dia, Yesus, Tuhan yang berkuasa, yang memberikan kekuatan. Kenapa kebangkitan Yesus itu begitu penting? Yang pertama dengar saudara-saudara. Yesus mau mengatakan, aku bukan manusia biasa. Aku adalah Tuhan. Apa? Hakim bagi semua orang. Keselamatan tidak ada di kolong langit ini, kecuali di dalam tanganku. Jangan ada seorang pun menjadi mundur. Justru ketika Tuhan Yesus mau datang. Yang kedua saudara-saudara, jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan atur seakan-akan hidup kita milik kita sendiri. Dia pemilik kita.
Dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus itu mau memberikan kita kekuatan. Dia sanggup. Makanya kita nyanyi, sebab Yesus hidup, aku sanggup tabah. Sebab Yesus hidup. Apa hubungannya? Yesus hidup, aku sanggup tabah. Yesus hidup, Yesus Tuhan. Kuat, berkuasa. Makanya jangan heran saudara-saudara, ada orang-orang yang semakin lama semakin kuat. Ini orang intim sama Tuhan. Ada pergumulan menang. Ada cobaan menang sama Yesus. Kerasukan setan pembantunya, enggak buru-buru telepon cari nomor Pak Ulper, mana ya nomor Pak Ulper. Enggak perlu nomor Pak Ulper. Kenapa? Karena dia tahu kebangkitan Yesus mau menyatakan, aku bersama Yesus, aku sanggup melakukan perkara-perkara besar. Makanya enggak usah takut saudara-saudara. Kebangkitan Yesus itu jaminan. Saudara doain orang, orang bisa sembuh, itu betul. Enggak ada yang ngomong amin kayaknya. Coba ngomong sebelah kiri, sebelah kanan, amin gitu bilang. Iya saudara-saudara, saya buktinya. Saya berkali-kali berhadapan dengan orang-orang yang nyata-nyata di depan saya tuh kerasukan setan. Dan saya bukan tipe orang yang kalau doain kerasukan setan, tolong pegangin kamu, pegangin kaki kiri, kamu pegangin kaki kanan, kamu tangan kanan, kamu palanya. Enggak. Saya berusaha untuk memperhatikan sampai sekarang. Kalau ada kerasukan setan, enggak usah dipegangin. Enggak usah dipegangin. Dia kan ngamuk-ngamuk, saya liatin aja. Enggak usah dipegangin. Itu saya praktekin berkali-kali. Dan ternyata itu orang yang kerasukan, enggak bisa sentuh. Walaupun dia mau datang dekat-dekat. Kenapa saudara-saudara? Iman kita bukan kebaikan kita loh. Kalau ukur-ukur kebaikan kita, nih saudara-saudara nih, pagi tempeleng orang, jam 8, jam 10 pembantu kerasukan, saudara nggak bakal berani. Kenapa? Karena ada tuduhan, ya tadi tempeleng orang, sekarang mau ngusir setan, kagak keluar. Jadi usir setan itu bukan soal kudus, usir setan itu soal iman. Bukan berarti bahwa saudara hidup sembarangan, bukan. Ya kalau saudara punya salah, ya saudara minta ampun. Salah jam 8, minta ampun jam 8:05. Jangan tunggu-tunggu, sudah minta ampun saja, berdamai. Supaya apa? Supaya tidak ada yang menuduh. Tapi kalau kita bisa sanggup nyembuhin orang, ngusir setan, itu karena kita percaya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat, ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara, ini sering kita kutip, di doa-doa sering dikutip. Tahu enggak ini hubungannya dengan apa? Ini hubungannya dengan kuasa kebangkitan Yesus. Ayat ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kebangkitan Yesus itu menjamin, itu saya katakan, menjamin bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Jerih payah kita tuh bukan kebaktian, saudara-saudara. Waktu saya teliti, bukan kebaktian. Ini bukan kebaktian. Jerih payah itu, saudara-saudara, berhubungan dengan ini. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini ada hubungannya dengan begini. Rasul Paulus pernah berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Bersekutu dengan Tuhan, sebenarnya ini sedang berbicara, aku mau jadi seperti Kristus. Ketika saudara berangsur-angsur terus
akhirnya berubah, bertumbuh, menjadi seperti Kristus. Tuhan bilang begini, aku menjamin. Menjamin apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Kita diubahkan. Coba kita baca ya ayat 50. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu daging dan darah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Rahasia. Semua orang tidak tahu. Kita dikasih tahu. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala berbunyi. Kita nyanyi, kalau bunyi sangkakala. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Nggak bisa mati-mati lagi. Orang nggak bisa tua-tua lagi. Orang nggak bisa beruban lagi. Rambut tidak akan rontok-rontok lagi. Malah numbuh lagi. Diperbaharui. Dan tubuhnya diperbaharui. 53. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini adalah upah. Buat apa? Buat jerih payah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Buat orang-orang yang berjerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan, menjadi seperti Kristus, peduli sama kerajaan Allah, doain orang. Saya mau menegaskan kepada saudara-saudara yang sudah dilobi berkali-kali, akhirnya berkata, oke dah, saya jadi pembina. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara yang akhirnya ngomong begini, oke dah, saya jadi pembina. Kenapa pakai oke dah? Karena saudara sudah dilobi berkali-kali. Satu kali nggak mau, dua kali kurang mau, tiga kali rasa-rasa nggak enak, empat kali. Dan saudara berkata, oke dah. Saudara, saya mau kasih tahu. Saudara dengar ya, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Saudara yang mau berbagi, saudara yang mau doain orang, saudara yang suka tolong orang, saudara yang suka lembut, nauin orang, ngalah sama orang-orang yang mungkin kurang dewasa, saudara yang peduli dengan jiwa-jiwa, saudara yang menjauhkan kejahatan, saudara dengar nih, ini dalam rangka saudara menjadi seperti Kristus. Saudara, saya mau kasih tahu, jerih payah saudara tidak pernah sia-sia. Ini sedang berbicara tentang kekekalan, Pak. Sebab kalau saudara kudus, saudara berbagi, bukan supaya toko tambah, orderan lancar, tagihan mudah, bukan. Kadang-kadang saudara kudus, tagihan susah. Kadang-kadang sudah memberi, kadang-kadang sudah sungguh-sungguh, ternyata ya ada hal-hal yang tidak enak terjadi. Kita tidak perlu harus bingung dan kecewa. Kenapa? Karena pengharapan kita bukan yang sekarang. Kita tidak perlu rayu-rayu Tuhan supaya jagain toko kita, pelihara hidup kita, enggak. Tuhan pasti pelihara. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena Tuhan berkata begini, janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Lihat burung, pipit, dijual sepeser di pasar, dipelihara oleh Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, kamu sama burung pipit, itu kamu jauh lebih berharga. Burung pipit tidak berharga, dipelihara, apalagi kamu. Maksud saya begini saudara-saudara. Kita tidak perlu rayu-rayu Tuhan dengan kekudusan kita, seakan-akan Tuhan adalah Allah yang pelit, yang perlu dirayu-rayu, enggak. Alkitab berkata saudara-saudara, Yesus mati ketika kita masih berbuat dosa. Jadi ketika kita berbuat dosa, Yesus mati. Yang terhebat dikasih, kita masih jahat. Apalagi saudara-saudara, kalau kita sudah dibenarkan. Jadi kalau kita kudus, sebenarnya bukan supaya Tuhan pelihara hidup kita, enggak. Kita kudus. Kita berbagi karena kita tahu saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu memberi jaminan orang yang bersekutu dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan saudara. Inilah yang harus menjadi tujuan utama saudara-saudara. Semua habis Pak, kita habis. Satu kali kita akan dilupakan orang. Bapak Ibu saudara-saudara, siapa yang tidak kenal ya pendiri gereja GBI? Oh, Dr. Hael Senduk. Ya dulu masa-masanya, wah orang begitu hebat. Ya lama-lama ya dia tinggal sejarah. Ya juga lama-lama tinggal sejarah saja. Soeharto.
32 tahun, dia orang hebat. Tapi ya lama-lama dia dilupakan orang. Kita juga bakal dilupakan orang. Satu kali juga kita akan jadi opa. Jalan-jalan keluar negeri, cucu-cucu pada rundingan. Jangan ajak opa dah, repot. Kita jadi opa nanti, kita akan dilupakan. Sama siapa? Sama cucu kita. Ntar siapa yang jagain opa? Kita kan mau ke dunia fantasi. Masa kita mau ajak opa ke dunia fantasi? Ntar opa naik kora-kora mati. Pak, kita nanti akan jadi opa, Pak. Kita akan dilupakan orang. Mobil keren kita akan ketinggalan. Smartphone saudara yang terbaru akan ketinggalan. Kenapa? Karena yang di dunia ini sementara, bisa habis. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang melebihi segala-galanya, Pak. Real, Pak. Yang melebihi segala-galanya nanti itu real, Pak. Bisa dirasain, Pak. Di sorga itu kita tidak jalan di awan. Di sorga itu bukan jalan awan. Kayak ngambang-ngambang begitu. Bukan. Jalanannya emas. Tembok-tembok gedungnya batu permata yang tulen, murni. Sekarang banyak orang cari batu ya, kecil-kecil, lirik-lirik lagi. Ini kecil-kecil. Syukur-syukur ketemu yang bagus, mahal harganya. Kecil saja mahal harganya. Di sorga, Pak. Batu bacan yang di sini mahal, di sorga kagak laku. Saya mau kasih tahu, kagak ada batu bacan di sorga. Lazurit, zamrud, nilan cepaka, itu yang hebat-hebat. Itu jadi biasa. Itu nyata, saudara-saudara. Kita bisa rasa. Jangan berpikir, oh sorga pakai putih-putih saja ya. Celana putih, jubah putih, topi putih, jalanan putih, tembok putih. Tuhan kehilangan variasi. Saudara keliru banget. Seandainya, nah ini omongan Om Auli nih. Seandainya kau tahu apa yang tersedia di sorga. Maka seharusnya kita berjerih lelah. Makanya Tuhan berkata, jerih payahmu di dalam Tuhan. Karena Yesus bangkit, tidak pernah sia-sia. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama.